Romani atau London Boko jauh lalu saya baru dikejar Mori sede hitung ini tiga berkat ini kurba pembias umat oleh para kekatiran hitung bias umat oleh para kekatiran mabastor oleh semua sampai kami wasrani dan tuawan susu oleh para kekatiran nari ulang bangga sampai di dan berkat umuri dan urut nari kamu sadar situ ite dan urut lemas urut kali ngajar besar kami lekam dan tidak ada sakit kualinya ke guru kami ite sepuluh lekat itu yo sakit kamu tidak besar kamu yo protokol ibu paling itu saya umat serani paling baik coba berpikir kulang kemapanan guna kafe kiat baca hari ini hanya semua kemapanan aku tahu Nasrani yang semua lontong sama lain nanti pemerintah salam tersusun ayo cari batasi ciri oleh mayama administrator Rone Romani mulai oleh bulan ngaji yang kesadaran latar pendidikan terboleh emak administrator berkah politik pati mekanis tinggi akademik latar romos oleh tugasnya sama kesuai latar Romani atau London Boko jauh lalu saya baru dikejar Mori sede hitung ini tiga berkat ini kurba pembias umat oleh para kekatiran hitung bias umat oleh para kekatiran mabastor oleh semua sampai kami wasrani dan tuawan susu oleh para kekatiran nari ulang bangga sampai di dan berkat umuri dan urut nari kamu sadar situ ite dan urut lemas urut kali ngajar besar kami lekam dan tidak ada sakit kualinya ke guru kami ite sepuluh lekat itu yo sakit kamu tidak besar kamu yo ayo begitu rebang begitu kalau ngaji di tengah semua mulai damai rumah ketua dewan PPP dan PKP labang bulan sejuta masa mengajukan di Cepal di Katedral yo dalam rumah atau tubuh kalau jauh semua mungkin mesin cowok latang musim yang gerol mulai kita main pastor paroki yang andi begitu boleh kita tahu semua kita dua orang bisa coba baca tara sangat tahu dua pula yang mana Romani latang pelayanan dulu sangat tahu maka bel tahu pasti tentang jelasan jadi latang sangat tahu jodoh tinggi besar ini buang ini kami boleh
Munir Pemimpin Acara. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Imam Agung dan Kekal, Engkau telah mempercayakan karya penebusan-Mu kepada para imam wakil-wakil-Mu di dunia. Buatlah mereka setia, arif dan bijaksana, tegas bagi Bapa, lemah lembut dan rendah hati, agar dapat memancarkan kemuliaan-Mu, mendatangkan kerajaan-Mu, dan mengantar umat-Mu ke arah kehidupan kekal. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Pembacaan berita acara surat 5 jabatan. Berita acara nomor 05.1 garing PKL garing 1 garing 2025. Pada hari ini, Minggu tanggal 2 bulan Februari tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Romo Diansius Oshanjo PR, jabatan Romo Administrator Paroki Katedral Ruteng, Prode bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Januari 2025, yang selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Romo Antonius Rianto Latubatara PR, jabatan Pastor Paroki Katedral Ruteng, yang baru periode 2025, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Berdasarkan surat keuskupan Ruteng yang mulia Monsinyur Cyprian Soha tanggal 15 Januari 2025 nomor 412 garing 1 garing 12 garing 2024 tentang pembebasan Romo Diansius Oshanjo PR dari jabatan sebagai administrator paroki Santa Maria di atas surga Santo Yosef Katedral Ruteng, dan surat keputusan Uskup Ruteng tanggal 15 Januari 2025 nomor 415 garing 5 Romawi garing 1 garing 12 garing 2024 tentang pengangkatan Romo Antonius Rianto Latubatara PR sebagai pastor paroki di paroki Katedral Ruteng. Dengan ini, pihak pertama dan pihak kedua telah mengadakan serah terima jabatan dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, pihak pertama
menyerahkan kepada pihak kedua: A. Jabatan administrator Paroki Katedral Rute. B. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya berkaitan dengan jabatan tersebut. Pasal 2. Pihak kedua menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal pertama. Pasal 3. Penjelasan terperinci yang berkaitan dengan surat terima dimaksud pada pasal 1 huruf B tersebut di atas terlampir, yaitu: A. Saldo uang Paroki Rute sebesar periode 31 Januari 2005. B. Dokumen data Paroki Katedral Rute. C. Buku daftar barang inventaris Paroki Katedral Rute. D. Daftar personalia karyawan Paroki Katedral Rute. E. Kunci gereja Katedral Rute. F. Kitab suci. Pasal 4. Lampiran sebagaimana disebut dalam pasal 2 merupakan bagian tak terpisahkan dari berita acara selanjutnya. Demikian berita acara dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya. Dibuat di tanggal 2 Februari 2020. Demikian berita acara yang dapat saya. Penandatangan berita acara serah terima. Dokumen berita acara dibacakan dan mengambil tempat di depan altar. Romo Dionysius Kosharjo PR sebagai yang menyerahkan sekaligus sebagai Romo Viker Rute yang mengetahui dan mengesahkan berita acara serah terima. Romo Antonius Rianto Latubatara PR sebagai yang menerima. Saksi pertama, Bapak Simaman sebagai Ketua DPP Katedral Rute. Saksi kedua, Bapak Vincent Maru sebagai Ketua DKP Katedral Rute. Sebelum saya menyerahkan dokumen, saya akan menyerahkan lambang-lambang jabatan dan setelah dan suci gereja Penyerahan dokumen oleh Romo Dionysius Kosharjo kepada Romo Antonius Latubatara PR sebagai pastor Paroki Katedral yang disaksikan oleh para saksi dan seluruh. Terimalah setelah ini lambang imamatmu yang Romo laksanakan dalam Paroki Santa Maria di Angkat ke Surga Santo Yosef Katedral sebagai penantara hubungan umat dengan Allah. Hiduplah sebagai gembala yang baik yang selalu menyerahkan hidup bagi umat yang dilayani, seperti Kristus ini telah perlihatkan kepada kita. Terimalah kitab suci ini yang adalah sabda Tuhan sendiri. Katakanlah kabar gembira Yesus Kristus kepada umat yang Romo layani. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada. Imam, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda, anak-anak sekalian, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan.
dari yang kita dengar tadi, kita mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang menjadi alasan Yesus dipersembahkan kepada Allah di gemisah oleh kedua orang tuanya. Alasannya yang kita dengar tadi adalah karena orang tuanya taat pada aturan, taat pada hukum yang berlaku pada waktu itu, taat pada hukum Tuhan yang mengatur agar semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan dengan taat untuk melaksanakan hukum itu. Ketaatan orang tua pada hukum yang berlaku berdampak sangat baik kepada pertumbuhan dan perkembangan anak. Penginjil Lukas menulis, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Pesannya sangat jelas bagi kita. Sebagai orang tua, kita perlu taat pada hukum Tuhan agar anak-anak kita bertumbuh dan berkembang dengan baik, penuh dengan hikmat Allah dan kasih karunia Allah ada pada mereka. Tidak hanya orang tua, semua kita perlu taat pada hukum Allah agar kita juga bertumbuh dan berkembang dalam hikmat Allah, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat akan berjalan dengan baik, akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dengan hikmat dan kasih karunia Allah yang ada padanya, ia dapat melaksanakan tugas penyelamatan umat manusia dengan sangat baik. Rekan imam dan umat beriman yang terkasih, membawa Yesus masuk ke dalam bait Allah, lalu kemudian mempersembahkannya kepada Allah, membuat Allah yang adalah Bapanya berkenan kepadanya, lalu menganugerahkan kepadanya segala kuasa dan kekuatan serta kemampuan dan hikmat untuk menjalankan karya keselamatan. Maleakhi dalam bacaan pertama tadi menyatakan, ia yang masuk ke dalam baitnya, ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penata. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Ini gambaran tentang apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang dipersembahkan kepada Allah, oleh orang-orang yang mempersembahkan diri kepada Allah. Mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menjalankan karya keselamatan. Dengan dipersembahkan kepada Allah, mereka tidak saja dikuduskan, tapi mereka juga berkuasa untuk menguduskan, untuk memurnikan, dan untuk meluruskan tidak saja manusia, tapi juga hukum yang mengatur manusia itu dikuduskan, dimurnikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang beriman yang terkasih, kita membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membawa manusia dan dunia ini kepada keselamatan. Dan salah satu pesan penting dari perayaan hari ini adalah bahwa untuk mendapatkan orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelamatkan manusia dan dunia adalah bahwa kita perlu mempersembahkan entah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita persembahkan kepada Tuhan. Agar kita persembahkan semua orang beriman, agar semua orang tidak saja dikuduskan, tidak saja dimurnikan dan disucikan, tapi juga menerima dan mendapat kekuatan, kebijaksanaan, kasih karunia dari Allah, serta kemampuan
untuk melaksanakan karya keselamatan bagi manusia dan bagi dunia. Kita juga perlu mempersembahkan keluarga kita, mempersembahkan tempat kerja dan lapangan kerja kita, mempersembahkan rencana pastoral kita kepada Tuhan. Tidak saja akan dikuduskan oleh Tuhan, tapi juga agar itu semua bisa membuat kita manusia dan dunia mengalami keselamatan. Rekan-rekan imam dan umat beriman yang terkasih, salah satu cara yang paling cepat untuk memuluskan diri dan mendapatkan rahmat, kekuatan, dan karunia untuk selamatkan manusia dan dunia adalah dengan merayakan Ekaristi dan menerima sakramen Tuhan. Pada tahun ini, Gereja Uskup Panduteng mengajak seluruh umat untuk memanfaatkan sakramen Ekaristi dan tentu juga sakramen tobat untuk pengudusan diri supaya mendapatkan rahmat, berkah, dan hikmah. Tahun ini kita tidak hanya melaksanakan tahun Ekaristi transformatif, tapi juga tahun jubileum, tahun pengampunan, tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan. Dan kita mengalami itu melalui Ekaristi dan juga melalui sakramen Tuhan. Kalau kita sudah dikuduskan, maka kita memiliki kuasa dan kekuatan untuk memuluskan dan menyelamatkan dunia ini. Kalau kita sudah dikuduskan dalam Ekaristi dan dalam sakramen Tuhan, kita menjadi kuat, penuh hikmat, dan penuh kasih karunia untuk selamatkan keluarga kita, selamatkan anak-anak kita, selamatkan roh kita, dan selamatkan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini seperti Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk dikuduskan bagi Allah, kita umat Rocky Katedral membawa Romo Anilatu, pastor Rocky yang baru, kita bawa dia kepada Allah dalam perayaan ini agar dia dikuduskan oleh Allah dan dianugerahi oleh Allah kekuatan, hikmat, dan kasih karunia untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai pastor paroki di paroki katedral ini. Dengan pengudusan yang diperolehnya, serta dengan kekuatan dan hikmat dan kasih karunia yang diterimanya dalam perayaan ini, ia akan mampu melaksanakan tugas pelayanan untuk menguduskan umat dan menyelamatkan umat di paroki ini. Kita juga dalam perayaan Ekaristi ini mempersembahkan kepada Allah semua keluarga kita di paroki ini. Kita persembahkan semua anak-anak dan orang muda. Kita persembahkan semua orang dewasa dan orang tua. Kita persembahkan paroki ini dan seluruh karya kerasulannya agar Tuhan menguruskannya dan juga agar Tuhan menyelamatkannya. Mengikuti pesan surat kepada Ibrani dalam pasal keempat, kita berdoa agar pastor paroki kita yang baru ini, Romo Andi, sungguh-sungguh bersatu dengan Imam Agung kita Yesus Kristus, agar dia dapat melaksanakan setiap karya pelayanan yang ada di paroki ini, dan umat paroki ini sungguh merasakan dan mengalami bagaimana Allah menyelamatkan mereka lewat kehadiran pastor paroki kita yang baru ini. Tuhan memberkati. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita ikuti acara serah terima jabatan pastor paroki katedral. Untuk itu kami mengundang Bapak Linus Jemali untuk membaca SK Uskup Buteng tentang pembebasan Romo Dionysius Austajo PR dari tugas dan jabatan sebagai administrator paroki katedral Buteng dan membaca SK Uskup Buteng tentang pengangkatan Romo Antonius Rianto Batara PR sebagai pastor paroki Buteng. Kepada Bapak silakan.
hormati Romo Andi, Imam Konselor yang kami kasih, izinkan kami untuk membacakan surat keuskupan Ruteng. Surat keuskupan Ruteng nomor 412 garing 1 garing 12 garing 2004 tentang membebaskan RD Yesus Oskarjo dari jabatan sebagai administrator paroki Santo Maria diangkat ke surga Santo Yosef Katedral Ruteng. Uskup Ruteng menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pembebasan tugas dengan hormat RD Dionisius Oskarjo dari jabatan sebagai administrator paroki Santa Maria di surga Santo Yosef Katedral Ruteng dan mengucapkan lipat terima kasih atas segala jasa dan pengabdian selama ini. 2. Diminta untuk segera menyiapkan laporan keuangan, profil dan karya pastoral paroki sesuai dengan format dari Puspas untuk menjadi perhatian pastor pengganti. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif setelah strategi jabatan yang diatur bersama Romo Viket masing-masing. 4. Apabila kemudian ditemukan keliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebelumnya. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 15 Januari 2025, Uskup Ruteng, tanda tangan Monsinyur Sipirus Bapak. Demikian SK yang dapat kami sampaikan. Pengucapan sumpah jabatan di hadapan Romo Viket, Kevikepan Ruteng dan umat.